Perkenalkan, nama saya Cinka Prihandayani yang akan menjelaskan mengenai hama pasca panen pada komoditas segar, kering, dan greenhouse. Hama yang pertama yaitu ada hama ulat pada buah tomat dengan nama latin Helicoverpa america atau Helicopsis america dengan deskripsi panjang tubuh ulat buah sekitar 4-5 cm dengan permukaan tubuh yang ditumbuhi oleh bulu dan warna ulat bervariasi dengan siklus hidup yaitu telur, larva, pupa, dan imago dengan cara menyerang larva menggigit buah tomat, lalu meninggalkan bekas gigitan berupa lubang pada permukaan buah. Untuk kerusakannya, buah tomat ini menjadi berlubang. Untuk kerugian ekonomi, buah tomat menjadi kualitas dan kuantitasnya menurun, maka menurunkan harga jual buah tomat. Untuk pengendaliannya, rutin melakukan pemantauan dan monitoring, lalu membudidayakan tumbuhan sehat, lalu penggunaan insektisida nabati, dan juga melakukan pengendalian atau pengambilan ulat buah tomat secara mekanik. Kepada komoditas segar berikutnya yaitu ada ulat perusak daun pada sawi atau tritip atau dengan nama latin Plutella cliostella dengan deskripsi larvanya berwarna hijau dengan kapsul kepala berwarna kuning tua kehijauan dengan tubuh berbentuk silindris yang biasanya terdapat di bawah daun. Untuk siklusnya yaitu berawal dari telur, larva, pupa, dan imago. Larva memakan daun dan meninggalkan bekas gigitan di epidermis daun. Untuk kerusakannya, bekas gigitan menurunkan kualitas dan kuantitas daun sawi. Kerugian ekonominya akibat kerusakan tersebut akan menurunkan harga jual dan daya minat pembeli dari konsumen. Untuk pengendalian dan pengelolaannya dapat secara mekanik mengumpulkan ulat lalu membuangnya dan dapat juga menggunakan insektisida yang efektif antara lain dipel-WP. Hama selanjutnya adalah hama yang terdapat pada komoditas kering yaitu Sitopilus oryzae atau hama pada beras ketan. Deskripsinya pada stadium imago kumbang Sitopilus oryzae memiliki ukuran 3-4,5 mm. Untuk siklus hidupnya terdiri dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Imagonya dan larva menelubangi dan menggerek bulir beras ketan. Kerusakannya terdapat lubang dan bekas gerekan yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas dari beras ketan. Kerugian ekonominya akibat dari kerusakan tersebut akan menurunkan kualitas dan harga jual dari beras ketan itu sendiri. Pengendaliannya dapat menjaga kebersihan gudang dan dapat melakukan penjemuran pada bahan-bahan atau beras ketan yang terserang dengan menjemurnya di bawah terik sinar matahari. Komoditas kering selanjutnya yaitu ada hama pada pakan ternak yaitu kumbang tepung merah yaitu dengan nama latin Tribolium castaneum dengan deskripsi tubuhnya pipih berwarna coklat merah kehitaman dengan panjang tubuh kira-kira 5-6,5 mm dan lebar 2,2 mm. Siklusnya yaitu telur, larva, pupa, dan imago. Dengan menyerang dengan menggigit dan mengunyah pakan ternak. Kerusakannya terdapat lubang dan bekas gerekan yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas dari pakan ternak. Kerugian ekonominya menyebabkan bahan olahan menjadi rentan terhadap jamur serta dapat mencemari komoditas dengan sekresi dari kelenjar yang dihasilkan oleh hama tersebut. Pengelolaannya dengan cara melakukan fumigasi yang sangat efektif yang saat ini hanya diketahui dengan cara fumigasi tersebut. Selanjutnya adalah hama yang terdapat di greenhouse, yaitu saya mencarinya di Mireng Lor, Trucuk, Klaten, Jawa Tengah. Saya menemukan hama yang pertama, yaitu hama belalang hijau atau Oxyia cervile, hama yang menyerang pada daun anggur dengan deskripsinya. Belalang hijau memiliki tubuh dari 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan abdomen dengan siklus hidup telur, limfa, dan dewasa. Dengan aktivitas cara menyerangnya memakan, menggigit daun anggur. Kerusakannya berupa bekas gigitan menyebabkan daun menjadi berlubang, menyebabkan fotosintesisnya terganggu. Kerugian ekonomi apabila fotosintesis terganggu maka berakibat buah anggur yang kekurangan nutrisi sehingga kemungkinan buah anggur akan berukuran kecil dan tidak dapat berbuah. Pengendaliannya dengan cara mekanis yaitu mengambil belalangnya dan juga melakukan pemasangan traps dan juga penyemprotan insektisida. Greenhouse selanjutnya yaitu ada hama kumbang mangam yang menyerang pada daun anggur juga dengan nama latin Adoretus sp dengan deskripsi mempunyai warna tubuh coklat kemerahan dan memiliki setae pada bagian dorsal, toraks hingga elytra. Panjang tubuh kurang lebih 0,5-1 cm. Siklus hidupnya terdiri dari telur, larva, nimfa, dan dewasa dengan imagonya aktif memakan daun di malam hari.
Kerusakannya, daun yang terserang hama ini mengalami kerusakan berupa lubang-lubang kecil, yaitu merupakan bekas gigitan. Kerugian ekonominya, karena lubang-lubang tersebut mengganggu proses fotosintesis, maka akibatnya buah anggur menjadi sulit berbuah dan kekurangan nutrisi, bahkan ukurannya kecil. Untuk pengelolaan dan pengendaliannya dilakukan penyemprotan insektisida dan pemasangan traps. Si hama belalang yang terperangkap pada yellow traps yang kami pasang hanya ada 1 ekor belalang saja dan dipresentasikan sebesar 10% yang terperangkap. Hal ini dikarenakan hama belalang hijau lebih efektif ditangkap menggunakan jaring serangga. Adoratus sp yang terperangkap tidak ada atau 0%. Dengan kata lain, tidak terperangkap dikarenakan hama ini aktif di malam hari dan tidak suka, lebih efektif menggunakan perangkap cahaya. Perkenalkan, nama saya Lia Prastini Sugito dari Program Studi Proteksi Tanaman 20 dengan NIM 20455639PN 16539. Di sini saya akan menyampaikan tentang hama pasca panen. Hama pasca panen yang akan saya sampaikan itu ada pada komoditas segar, komoditas kering, dan juga hama pada greenhouse. Yang pertama ada hama pada komoditas segar. Di sini ada Maruca textutalis, yaitu hama penggerak bolong pada kacang panjang. Hama ngengat pada stadium larva ini memiliki ukuran tubuh sepanjang 15 hingga 16 mm dengan warna tubuh putih kekuningan yang disertai dengan bintik-bintik pada luas tubuhnya. Hama ini berkembang biak secara ovipar dengan metamorfosis sempurna atau holometabola, yaitu telur, larva, pupa, dewasa. Kerusakan yang ditimbulkan yaitu terdapat bekas gerekan dari larva pada polong kacang panjang yang mengakibatkan berat bersihnya menurun dan mengurangi estetika dari polong, sehingga kualitas serta kuantitas dari kacang panjang akan menurun. Di sini mengakibatkan menurunnya minat dan juga harga jual produk. Pengendalian dan pengelolaan yang dianjurkan adalah menggunakan bioinsektisida ekstra buah hutung, serta melakukan penyortiran produk dengan memisah produk yang terkena serangan hama dan juga produk yang tidak terserang hama, agar produk yang terserang hama itu dapat dibuang dan produk yang tidak terserang hama dapat dijual. Yang selanjutnya ada Leucinodes orbonalis atau hama penggerek pada buah terong. Hama ngengat pada stadium larva ini memiliki ukuran tubuh 15 hingga 18 mm. dengan warna tubuh putih kemerahan. Kepalanya berwarna kuning kecoklatan. Hama ini berkembang biak secara ovipar dengan metamorfosis sempurna atau holometabola, yaitu telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Kerusakan yang ditimbulkan yaitu terdapat bekas gerekan pada buah yang mengakibatkan berat buah menjadi menurun dan juga mengurangi keestetika buah dengan ditemukannya kotoran pada bekas gerekan yang mengakibatkan buah terong menjadi cepat membusuk, serta kualitas dan kuantitasnya pun menurun dan berakibat kepada menurunnya minat dan juga harga jual produk. Pengendalian dan pengelolaan yang dianjurkan adalah dengan menyimpan pada suhu rendah yaitu -2 hingga 0 derajat Celcius dan melakukan penyortiran produk. Yang kedua ada komoditas kering. Di komoditas kering terdapat Cytophilus oryzae atau hama kumbang bubuk pada beras. Hama pada stadium imago ini memiliki ukuran tubuh 3 hingga 4,5 mm dengan warna hitam. Hama ini berkembang biak secara ovipar dengan metamorfosis sempurna atau holometabola, yaitu telur, larva, pupa, dan juga dewasa. Cytophilus oryzae tergolong sebagai hama polifag, yaitu hama yang dapat merusak komoditas lain seperti jagung, sorghum, dan juga gandum. Kerusakan yang ditimbulkan yaitu terdapat lubang ketika imago akan bertelur dan juga keluar dari fase pupa, serta terdapat bekas gerekan dari aktivitas memakan larva yang mengakibatkan berat bulir menjadi menurun dan berkurangnya nilai gizi, sehingga menurunkan kualitas serta kuantitas beras. Pengendalian dan pengelolaan yang dianjurkan adalah menjaga kebersihan gudang, kemudian ada menggunakan grain safe bag sebagai wadah, selanjutnya ada menggunakan varietas tahan, serta melakukan penjemuran. Yang selanjutnya ada Colasobruchus sinensis, yaitu hama kumbang biji pada kacang hijau. Hama ini selain menyerang kacang hijau juga dapat menyerang kacang tolo. Hama pada
pada stadium imago ini memiliki ukuran tubuh 2 hingga 3,5 mm dengan warna coklat kekuningan. Hama ini berkembang biak secara ovipar dengan metamorfosis sempurna atau holometabola, yaitu telur, larva, pupa, dan juga imago atau dewasa. Kerusakan yang ditimbulkan yaitu terdapat lubang ketika imago akan bertelur dan juga keluar dari fase pupa, serta terdapat bekas gerekan dari larva pada biji kacang hijau yang mengakibatkan berat bersihnya menurun dan mengurangi estetika, serta berkurangnya nilai gizi yang mengakibatkan menurunnya kualitas serta kuantitas pada kacang hijau, serta berakibat pada menurunnya minat dan juga harga jual produk. Pengendalian dan pengelolaan yang dianjurkan adalah penyemprotan fumigasi dengan ekstrak cengkeh dan juga penyemprotan pestisida sintetik ketika di lapangan. Yang ketiga ada hama pada greenhouse. Pengamatan dilakukan kepada greenhouse Agraparna Farm yang berada di daerah Plumbon, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Yang selanjutnya ada belang hijau atau Oxya sinensis. Hama ini menyerang sawi argula dan memiliki ukuran tubuh 44 hingga 72 mm dengan warna hijau muda kekuningan. Hama ini berkembang biak secara ovipar dengan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola, yaitu telur, nimfa, dan juga dewasa. Kerusakan yang ditimbulkan yaitu daun menjadi berlubang bahkan habis karena aktivitas memakan dari nimfa dan juga belalang dewasa. Belalang ini memiliki tipe mulut penggigit pengunyah. Kerusakan ini dapat menghambat fotosintesis sehingga pertumbuhannya menjadi terhambat. Selain itu, terdapat kotoran pada fase nimfa ataupun imago di permukaan bawah daun yang menyebabkan menurunnya kualitas produk. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi karena menurunkan kualitas dan juga kuantitas produk. Pengendalian dan pengelolaan yang dapat dianjurkan yaitu pengendalian secara mekanik dengan mengambil hama secara langsung. Kemudian ada pemasangan perangkap berbasis sinar UV. Selanjutnya ada Apis gossypii atau kutu daun. Hama ini menyerang sawi pagoda dan memiliki ukuran 1 hingga 2 mm dengan warna hijau muda kekuningan. Hama ini berkembang biak secara ovipar dengan metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola, yaitu telur, nimfa, dan juga dewasa. Kerusakan yang ditimbulkan yaitu ada secara langsung ataupun tidak langsung. Kerusakan secara langsung yaitu hama menghisap cairan tanaman yang mengakibatkan hilangnya nutrisi dari tanaman karena aktivitas memakan dari nimfa ataupun kutu dewasa. Hal ini dikarenakan kutu memiliki mulut pencucuk penghisap. Kerusakan secara tidak langsung yaitu kutu mengeluarkan cairan manis yang menutupi permukaan daun yang mengakibatkan tubuhnya jamur berwarna hitam. Kerusakan ini menyebabkan menurunnya kuantitas dan juga kualitas produk yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi. Pengendalian dan pengelolaan yang dapat dianjurkan yaitu pengendalian secara mekanik dan juga menggunakan perangkap papan likat berwarna kuning. Perangkap pada pengamatan yang dilakukan yaitu menggunakan yellow sticky trap yang terbuat dari infraboard berwarna kuning berukuran 25 x 25 cm dan diberi lem bening yang tidak berbau yang kemudian disemprot dengan antraktan pada kedua sisinya. Berdasarkan perangkap didapatkan 5 ekor lalat pengorok daun atau Liriomyza sativa dengan komposisi 100%. Hal ini dikarenakan bahwa belalang lebih efektif untuk ditangkap dengan menggunakan perangkap berbasis cahaya UV. Sedangkan untuk kutu daunnya mungkin dikarenakan perangkap yellow sticky trapnya ini terlalu tinggi sehingga tidak dapat menjebak atau memerangkap si kutu daun.